Sungguh bersyukur kita hari ini, hanya karena berkat Tuhan kita bisa beribadah hari ini. Betul sekali Tera, karena hidup kita telah diberkati Tuhan. Mari kita memujinya, aku diberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hingga kami bisa berangkat sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada teman-teman kami yang tidak bisa sekolah minggu karena sakit atau acara yang lain, sehingga harus melihat sekolah minggu secara via online. Tuhan, kami akan beribadah dengan via online ya Tuhan. Engkau memberkati hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Risa, kita kan sudah diberkati Tuhan. Bagaimana caramu untuk memberikan syukur kepada Tuhan? Kalau aku sih dengan membantu ayah dan ibuku. Setuju denganmu Risa. Kita bisa bersyukur dan mempersembahkan setiap hidup kita kepada Tuhan. Kita juga bisa menggunakan setiap anggota tubuh kita untuk memuji Tuhan. Mari kita pujikan satu hidung dan mulutku. Tubuh kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Kitab lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh siami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Shalom anak-anak, sudah siap untuk menerima firman Tuhan? Baik, kalau begitu Tuhan ajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bila hari ini Tuhan kami boleh berbakti kepadamu. Tuhan Yesus, tiba waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga menolong anak-anak Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu serahkan waktu pemberitaan firman ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, hari ini tema kita adalah persembahan seorang janda miskin. Sebenarnya, apa sih arti kata persembahan itu? Persembahan adalah pemberian kepada orang yang kita hormati. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan membaca perikop dari Markus 12 ayat 41 hingga 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Anak-anak, dari perikop yang kita baca tadi, apa yang kita lihat? Ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan. Zaman itu anak-anak, peti persembahannya bukan kotak ya, tetapi seperti trompet. Nah, kalian bisa melihatnya dalam video berikut ini. Perhatikan ya anak-anak ya. Of a truth, I say unto you that this poor widow hath cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury has cast in all the living that she had. Ya, dari video tadi anak-anak bisa tahu kan bahwa peti persembahannya bentuknya seperti trompet, dan itu ada di beberapa bagian ya anak-anak, bukan hanya ada di satu bagian, tapi ada di beberapa tempat. Kegunaannya juga bermacam-macam, ada yang untuk diakonia, ada persembahan syukur, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, coba kalian tadi perhatikan tidak? Bagaimana orang kaya ketika memberikan persembahannya? Sikapnya bagaimana? Ya, dia berdiri dengan tegak, lalu dia memasukkan uangnya satu persatu sambil melihat orang-orang. Seolah-olah dia menyombongkan dirinya, nih, aku kasih persembahan yang banyak, ting satu. Lihat kanan kiri, lagi masukkan. Nah, sikapnya seperti itu bukan?
Lalu kalian tadi perhatikan tidak? Seorang janda yang membawa tongkat? Iya, janda itu datang pelan-pelan. Kemudian dia memasukkan uangnya. Dikatakan di dalam Alkitab, janda itu memasukkan 2 peser. 2 peser ini adalah satuan uang terkecil di Yahudi pada waktu itu. Nilainya adalah 2 peser itu 1 duit, 1/8 nilai dari koin. Dimana kalau sekarang dirupiahkan anak-anak, 1 koin itu 13.500. Kalau 1/8 berarti 1.687. Kalau 2 peser artinya janda itu memberikan persembahan kurang lebih 3.375 rupiah. Sedikit ya. Ya, memang secara mata manusia yang kita lihat, janda itu memberikan sedikit. Namun ada yang menarik anak-anak. Tuhan Yesus justru memanggil murid-muridnya dan mengatakan bahwa persembahan janda ini adalah yang paling besar dari semua yang memberi persembahan. Lah, kok bisa? Bukankah jumlahnya cuma sedikit Tuhan? Kok bisa dikatakan lebih besar? Nah anak-anak, dari sini kita bisa belajar apa yang Tuhan ingin ajarkan. Manusia memang melihat apa yang di depan mata. Mungkin bagi manusia yang lebih besar tentunya adalah orang kaya itu, dia memberi banyak persembahan. Tetapi Tuhan justru memperhatikan orang yang janda yang miskin ini. Anak-anak, kenapa Tuhan bilang begitu? Tuhan Yesus katakan bahwa orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Ketika mereka memberi, mereka tidak kekurangan apapun. Mereka masih bisa hidup mewah. Mereka masih bisa makan, masih bisa bersenang-senang. Tetapi coba perhatikan janda. Janda adalah seseorang yang suaminya sudah meninggal. Dan kehidupan janda pada waktu itu anak-anak sangat sulit. Biasanya mereka mendapatkan bantuan diakonia dari gereja. Nah anak-anak, dikatakan bahwa janda itu miskin. Miskin artinya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, tetapi anak-anak, apa yang diperbuat oleh janda itu, itulah yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Janda yang miskin itu lebih memilih untuk taat pada Tuhan dan mengasihi sesamanya. Walaupun dia miskin, dia mau memberi dari kekurangannya. Janda itu mau berkorban. Dia tidak egois. Padahal dia punya uang hanya 3.700. Tetapi dia tidak egois. Dia mengingat bahwa uang ini adalah pemberian Tuhan. Masih banyak orang yang mungkin lebih membutuhkan daripada aku. Dan dia memberikan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Dia rela memberikan dan dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Imannya yang kuat kepada Tuhan. Kerelaannya di dalam berkorban, memberi, kesungguhan, ketaatannya akan perintah Tuhan untuk mengasihi sesamanya, memberikan persembahan. Anak-anak, persembahan itu wujud kasih kita kepada Tuhan. Ungkapan syukur kita atas berkat dan anugerah Tuhan. Yang kemudian persembahan itu akan dikelola untuk pekerjaan Tuhan. Anak-anak, persembahan yang benar itu adalah persembahan dari hati yang tulus. Hati yang tulus didasari apa? Ketaatan kepada Tuhan dan mau berkorban. Tidak untuk pamer, tidak untuk sombong. Tuhan
melihat hati kita ketika kita memberikan persembahan. Pertanyaannya, Bu Hana, apakah persembahan itu harus selalu berupa uang? Tidak, anak-anak. Persembahan itu tidak harus berupa uang. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1, Tuhan ingin kita mempersembahkan hidup kita, hidup pemberian Tuhan. Apa yang dipersembahkan? Bisa pikiran kita, bisa tenaga kita, bisa talenta yang kita punya. Misalnya, kalian punya talenta main musik, punya talenta menyanyi yang merdu, kalian bisa persembahkan pada Tuhan, melayani Tuhan di gerejanya. Kalian punya waktu, gunakan waktu untuk melayani Tuhan daripada bermain. Bermain boleh, beri waktu secukupnya untuk bermain, tetapi jangan lupa kita juga harus melayaninya. Nah, anak-anak, Tuhan sendiri telah memberikan contoh persembahan bagi kita. Tuhan adalah memberikan persembahan yang sempurna, yaitu apa? Tubuhnya sendiri dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Itulah persembahan yang sempurna. Ketika kita memberikan persembahan, mari kita mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan apa yang akan kita berikan pada Tuhan yang terbaik. Nah, anak-anak, Bu Hana sering perhatikan kalau Bu Hana sedang menghitung persembahan yang dimasukkan anak-anak sekolah minggu. Coba Bu Hana tanya sekarang, kalau kalian mau pergi ke sekolah minggu, apa yang kalian akan persiapkan? Ya, betul. 1, hati kita. Hati kita mau datang ke Tuhan hari ini untuk beribadah pada Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk bersyukur pada Tuhan. Yang kedua, kita mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Anak-anak, kalau Bu Hana menghitung persembahan anak-anak sekolah minggu, Bu Hana menemukan ada beberapa hal. Nih ya, kalian perhatikan. 1, persembahannya bagus, ditaruh di dalam amplop. Amplop persembahannya ditaruh di sini, anak-anak. Ya, di dalam amplop. Nah, ditaruh di sini di dalam amplop. 1, wah, rapi sekali ya, ditaruh di dalam amplop. Ini sudah dipersiapkan dari rumah. Oh, nanti aku mau persembahan, minta uang mama, ditaruh uangnya di dalam amplop yang rapi. Namun Bu Hana juga temukan seperti ini, anak-anak. Uangnya dilipat-lipat nih, dilipat-lipat kecil sekali. Nih, kecil sekali. Tahu nih, Bu Hana juga mikir, kenapa ini kok dilipat kecil sekali, dilipat-lipat kecil. Nah, ada juga yang seperti ini, anak-anak. Nah, nih, uangnya diuntel-untel seperti ini, usut diuntel-untel gini. Nah, seperti ini. Kalau Bu Hana menghitung harus diluruskan, ya. Nah, anak-anak, kalau seandainya uang itu untuk kalian lebih suka yang mana? Diberi uang yang beramplop, atau yang dilipat kecil, atau yang diuntel-untel seperti ini? Yang mana coba? Tentu semua sepakat menyukai yang dilipat, yang dimasukkan di dalam amplop rapi. Oh iya, menghargai. Ingat anak-anak, persembahan yang kita bawa ke gereja itu untuk Tuhan. Tuhan yang memberikan hidupnya untuk kita, menebus hidupnya untuk dosa kita. Dan Tuhan yang memberkati kita, menyelamatkan kita, melindungi kita selalu. Masa kita memberi persembahan dengan diuntel-untel, dengan dilipat-lipat kecil?
Yuk, mulai minggu depan anak-anak, berikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Siapkan hati kita untuk mendengar, untuk memuji nama Tuhan. Yang kedua, siapkan persembahan kita dengan cara yang baik. Diberi amplop yang rapi. Kita menghormati Tuhan kita. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Nah anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar tentang persembahan dari janda miskin. Tuhan, ampunilah kami ketika kami belum sungguh-sungguh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami suka menyepelekan Tuhan uang persembahan yang kami berikan. Kami tidak menghormati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk memberi persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau persiapkan persembahan kami dari rumah. Hati kami untuk memuji Tuhan, menerima firman-Mu, dan juga persembahan uang kami dari berkat yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran tentang persembahan hari ini. Tuhan melihat hati kami dan bukan jumlah uang kami. Biarlah Tuhan kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya untuk kita memberikan persembahan. Kiranya kita dapat memberikan persembahan dengan hati yang tulus. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyi "Ku beri persembahan pada Tuhanku". Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukacita padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Pagi sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan kami bisa berguna untuk-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita nyatakan, aku inilah anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menuntun kami hingga kami selesai sekolah minggu hari ini, Tuhan. Tuhan berkati kami akan menutup ibadah kali ini ya Tuhan. Tuhan mempertemukan kami di ibadah selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.